Ada ya. It's very strange. Karena hampir nggak ada. Oke, slide terlihat jelas ya. Suara saya juga jelas. Oke, so kita mulai ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa teman-teman bisa langsung chat aja. Jadi kita mulai dari latihan dasar nomor 4 tuh. Ya. Teman-teman udah ngeprint kan? Jadi kita lihat dulu. Kalau kita baca EKG selalu memakai prinsip 7 langkah ya. Pertama dengan kita cari ada gelombang P apa enggak yang diikuti oleh QRS ya. Kita lihat di lead mana aja yang ada. Paling simpel sih kita biasanya mencari di lead 2 ya. Lead 2. Kita lihat ini ada gelombang P. Ini kemudian gelombang QRS. Kita cari lagi di sebelahnya. Oh ya, ini benar, ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS ya. So, dengan 1 P diikuti 1 QRS, maka kita yakin bahwa ini adalah irama sinus. Kalau kita belum yakin di lead 2, maka kita coba di lead lain. Misalnya di lead 1. Nah, memang ECG itu enggak semuanya mirip kayak di buku ya. Kalau di buku semuanya bagus gitu, P-nya bagus. Tapi ada beberapa ECG yang enggak begitu jelas kayak yang di atas nih. Ya ini P, ini QRS, ini P, ini QRS, ini P, ini QRS. Dan cirinya irama sinus P-nya negatif di lead AVR. Nah, di sini juga ini P. P-nya yang ini ya, ini. Nah, ini. Pada kondisi di mana EKG-nya itu takikardi, maka antara P sama QR itu agak mepet itu. Nah, kalau yang di lead V5 misalnya ini P-nya. Nah, ini T-nya. Nah, ini P, QRS. Nah, intinya irama sinus. Nah, berapa kali per menit? Nah, ini kira-kira sekitar 300 dibagi 1, 2, 3. 3 tapi lebih sedikit, jadi mungkin sekitar 110 atau 120 kali per menit. Kalau ingin tepat banget ya 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Irama sinus, takikardi ya karena cepat. Berapa kali per menit? Sekitar 120 kali per menit. Aksisnya normal, lihat di satunya positif. Dia di AVF, AVF-nya masih positif. Positif artinya lebih banyak ke atas daripada ke bawah. Nah, ini banyak ke atasnya kan? Ini juga lebih banyak ke atasnya. Jadi aksisnya masih normal aksis. Ya. Terus langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Melihat ada tidaknya. Langkah keempat ada tidaknya PR intervalnya bagaimana? Kalau kita hitung PR intervalnya, misalnya di 2 ya. Ini di 2 kita hitung dari awal ini sampai awal ini. Nah, berarti kan berapa? 5 kotak kecil, berarti 0,2. Berarti PR intervalnya normal enggak? Normal. Kalau normal ya enggak usah kita tulis di kesimpulan, tapi kita tahu bahwa PR intervalnya normal. Terus kemudian QRS lebar. Lihat ada enggak QRS lebar pada pasien ini. Nah, QRS lebar di sini sebenarnya kita lihat ada tidaknya RBBB maupun LBBB. Nah, pada V1 kita lihat ada ini. Nah, ada suatu betul ada RSR aksen di V1. Nah, ini. Nah, dengan RSR aksen di V1 ini apa? Berarti ini termasuk RBBB. Untuk meyakinkan bahwa ini RBBB, kita lihat di V6. Ada enggak white S? Oh, ada. Harusnya kan S-nya white-nya enggak kayak gini. Ya. Temennya V5, V6 yaitu di 1.
sama AVL. Nah, ini juga ada white S di sini. Jadi ini benar-benar suatu RBBB. Nah, setelah itu kita nyari adanya pembesaran atrium, ventricle, dan koroner. Nah, akhirnya tidak ada. Akhirnya kesimpulannya adalah tadi di atas irama sinus 130 kali per menit, aksesnya normal dengan RBBB. RBBB ada dua kan, yang komplit sama incomplete. Kalau QRS-nya 3 kotak lebih 0,12 maka sudah masuk ke komplit. Kalau kita hitung di sini, ini awal sampai akhir di sini, ini pasti sudah 3 kotak. Berarti RBBB-nya komplit ya. Ini cara membacanya untuk teman-teman yang masih belajar dari awal seperti itu. Saya kira gampang ya. Nah, ini yang pertama aku agak pelan-pelan, tapi berikutnya kita lebih cepat ya. Ada pertanyaan bisa ngechat aja di chat aja langsung. Oke, so berikutnya. Oke. Irama sinus ya, irama sinus. Berapa kali per menit? Ini sinus kan? Ya, berapa? 1P dikali 1Rs, nomor 2. Oke, rate-nya kurang lebih 1, 2, 3, 4. Berarti sekitar 70-an kali per menit ya. Kalau 4 kan 75, ini 4 lebih berarti 70 kali per menit. Aksis 1 positif, AVF negatif. Ininya bifasik. Bifasik itu ke atas sama ke bawah sama. Ya, normal kan ya. Karena kalau kita mau LAD kan ini harus lebih banyak ke bawahnya daripada ke atasnya. Ya kan? Menurut saya sih aksesnya masih cenderung ke arah normal. Terus PR interval normal ya. Masuk ke QRS lebar. QRS lebar di V1 nggak ada RBBB ya, nggak ada RS reaction kan. Nah, di V5, V6 nggak ada. Tapi di lead 1 sama AVL ada RS reaction. Jadi ini masuk LBBB apa enggak? Ayo. Satu hal di V1 S-nya juga lebar. Ya kan? R kecil, S-nya dalam. Tapi memang yang di V5 sama V6 tidak khas untuk suatu LBBB. Tapi di lead 1 sama AVL dia termasuk dalam kriteria LBBB. Jadi kalau menurut saya ini termasuk LBBB komplit. Ya. Kemudian kita cari atrium sama ventrikelnya, nggak ada pembesaran. Koroner, nah kalau koroner teman-teman kalau lihat di sini di 1 atau di AVL-nya data inversi, ini merupakan bagian dari LBBB-nya, bukan bagian dari iskemia. Ya. Untuk teman-teman yang masih dalam fase awal, saya sih tidak menganjurkan untuk membaca koroner pada LBBB ya. Pokoknya intinya kalau yang gampang kalau udah ada LBBB itu mengevaluasi koroner itu susah. LBBB ya. Ada sih kriteria untuk ST elevasi pada LBBB, tapi itu agak kompleks dan daripada nanti salah kalau yang teman-teman masih awal enggak usah pakai dulu. Yang penting bisa baca dulu. Oke, nomor 2 ya, lanjut ya. Ada pertanyaan nomor 2? Oke, sekarang nomor 3. 3 irama sinus apa enggak? Irama sinus 1P dikutul 1 QRS ya. Akses berapa kali per menit? Yang mana? Yang pure air purification yang Mbak Anissa yang tadi? Oh, nomor 2. Oke. Boleh sih nyebut suatu pure air purification. Boleh nih, boleh disebut V1 sampai V4 boleh, V5 boleh disebut pure air purification. Cuma masalahnya pada LBBB pure air purification juga tidak terlalu bermakna ya. Kalau kita mau sebut suatu old myocard anterior misalnya pada masa lalu, tapi pada kondisi LBBB itu tidak pas gitu. Jadi ya boleh tapi betul. Tadi saya mungkin karena biasanya kita sebut pure air purification ketika misalnya kita curiga ke old myocard infarct atau apa. Boleh. Karena memang yang dimaksud pure air purification adalah ketika teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa R-nya ini tidak makin naik dengan proporsi yang normal. Harusnya di sini
lebih tinggi lagi gitu. Yang di V4 ini sama ini harusnya lebih tinggi yang di V3. R-nya makin tinggi dan di sini R-nya lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi lagi gitu. Nah, ya. Oke. Boleh dibaca purification, tapi implikasi klinisnya memang agak susah ya pada left bundle branch block. Tidak apa-apa. Oke, irama sinus ya. Berapa kali per menit? Ini memang agak irregular. Sejak awal kita lihat, terutama di lead 2 panjang di bawah, ini irregular, ya, irregular. Jadi kalau mau menghitung dengan pasti ya dibagi berapa? 10 detik dikalikan 6 ya. Cara menghitung yang jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini 1 detik kan? Nah, ini 1 detik. Jadi kita ngambil 6 beginian ya. Nah, ada berapa R-nya? Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 7 ya, kurang lebih sekitar ini pas 7 ya. Ya, oke, 7 sampai 8, 70 sampai 80 kali per menit. Ya. Dikalikan 10 karena kalau ini kan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Ya. 6 detik berarti dikalikan 10. Misalnya ini dapat 7, berarti 70 kali per menit. Ya. Terus aksesnya normal enggak? Kita lihat satunya positif, AVF-nya positif, sonor normal. Terus PR interval. Nah, PR interval kita lihat di sini. Loh, ini kok memanjang ya? P sampai awal QRS. Tapi di sini kok pendek ya? Nah, ketika ada perbedaan loh PR intervalnya yang benar gimana? Nah, kita lihatlah lead 2 panjang. Nah, di sini baru kita akan kelihatan nih bahwa ternyata ada beberapa episode di mana P-nya tidak diikuti oleh QRS. Ini P, QRS. Ini P memanjang, QRS. Ada P, QRS mana? Nggak ada. Nah, berarti ada suatu AV block derajat 2, Mobitz tipe 1 atau Wagenbach. Karena P, QRS, P, QRS, P tidak diikuti QRS ya. Nah, dan ininya makin panjang. Teman-teman yang belum begitu jelas tentang AV block bisa dibaca lagi ada di sesi EKG sebelumnya ya. Terus kemudian kita melihat ada pembesaran ventricle enggak? Wah, di sini enggak ada. Pembesaran atrium juga kayaknya enggak ada. Oke, enggak ada. V1, V6 enggak ada. Nah, baru kemudian kita masuk ke koroner. Di sini kita lihat kalau ada suatu mana? Ada ST elevasi. Yang pertama yang dicari adalah ST elevasi. Ada enggak ST elevasi? Kita lihat di lead 1. Enggak begitu, enggak ada ya. Tapi di sini ada ST elevasi. Ada ST elevasi dengan gelombang Q. Elevasi dengan gelombang Q. Elevasi dengan gelombang Q. Nah, jadi ini suatu STEMI inferior. Lebih yakin lagi kalau kita bisa melihat resiprokal di 1 sama AVL. Di 1 sama AVL ada resiprokal. Berarti ini benar-benar ada elevasi di inferior. Teman-teman masih ingat kan? Kalau udah baca beberapa seri saya sebelumnya bahwa kalau ada elevasi di 2-3 AVF, maka di 1 sama AVL harus ada ST depresi. Kenapa? Karena antara 1 AVL dengan 2-3 AVF ini berseberangan ya. Jadi EKG-nya irama sinus 75 kali per menit. Tadi ternyata rata-rata AV block derajat 2, Wagenbach dengan STEMI inferior. Nah, itu paling gampangnya itu. Oke, sekarang nomor 4. Irama sinus sudah 1P dikutul 1 QRS. Berapa kali per menit? Sekitar 75 kali per menit. 1, 2, 3, 4. Akses normal. PR interval it looks normal. Ya. QRS lebar kita lihat di V1, V4, V5 nggak ada. Kemudian pembesaran jantung, atrium,
nggak ada, ventricle nggak ada. Nah, masuk ke langkah 7. Ada apa yang khas banget? Ada ST elevasi nggak? ST elevasi yang khas tidak tampak. Tapi yang kita jelas ada dapatkan ada T inversi, betul, yang dalam banget di V1, V2, V3, V4. Nah, ini masih ada nih sedikit. Ini nggak kelihatan. Tapi di 1 sama AVL juga T inversi. Jadi iskemia anterior. Anterior mungkin lebih tepat lagi ini saya kurang anterior luas ya. Kenapa luas? Karena 1 sama AVL-nya juga kena ya. Jadi gitu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan masuk ke chat ya. Oke, nah sekarang nomor 5 nih. Kita cari nomor 5 juga sama. Tapi kalau kelihatan pertama melihat ini kan agak, ini apa ya kakinya ya kok. Tetap nggak usah bingung, yaitu kita lihat ada gelombang P apa enggak. Teman-teman lihat ada gelombang P nggak? P yang diikuti oleh GRS. Di sini nggak tampak ya gelombang P-nya ya. Tapi jangan percaya dulu ya, lihat di lead line. Di lead line, kalau teman-teman lihat di lead 2 panjang, ini kadang-kadang kayak ada gelombang P di sini. Ini P. Ini P. Yang tak putih ini P. Ini P. Ini P. Kelihatan jelas. Tetapi P-nya tidak selalu muncul di depan GRS. Berarti irama sinus atau bukan? Bukan. Nah, sekarang tinggal tadi ya sebentar ya, nanti tak jawab. Ini yang soal nomor 5 dulu. Jadi ada P enggak? Ada P, tetapi tidak ada P yang apa namanya? Setiap satu P yang diikuti oleh satu GRS. Berarti bukan irama sinus. Karena bukan irama sinus, berarti teman-teman tinggal kalau lihat gambar itu, grafik bukan irama sinus, berarti ada beberapa kan, ada 7 macam tuh ya. Kita lihat dia termasuk yang mana? GRS-nya lebar. Nah, apa ini? Dengan kalau teman-teman mau lebih detail, ini namanya AV disosiasi, yaitu ada gelombang P kadang-kadang yang muncul tapi dia tidak berhubungan sama GRS. Namanya AV disosiasi. Berarti apa ini? Namanya adalah ventricle tachycardy. Wah, antidromik AVRT. Itu mungkin pelajaran yang lebih advance ya Mas ya. Tapi saya lebih cenderung ini nyebutnya sebagai gampangnya adalah ventricle tachycardy. Kalau AVRT berarti SVT dengan termasuk SVT kan, tapi di sini saya untuk fase awal ini saya tidak akan membahas yang terlalu dalam sampai ke sana. Menurut saya ini lebih mengarah sebagai suatu white GRS tachycardia ya. White GRS tachycardia bisa aja suatu SVT dengan aberran dan lain-lain banyak. Tetapi ingat bahwa pada white GRS tachycardia ya, white GRS tachy itu 80% adalah VT. Oke. Dan ketika teman-teman melihat ada ada suatu AV disosiasi seperti ini, maka ini sangat khas banget. Ini adalah suatu white GRS tachycardia adalah suatu ventricle tachycardy. Ya. Bukan yang lain. Tapi memang nanti kalau teman-teman sudah belajar lebih detail ada suatu algoritma untuk lebih memastikan ini suatu VT apa enggak. Tetapi untuk fase awal saya menganjurkan anggap aja deh ini VT, GRS lebar, tachycardy, white GRS tachycardy dengan suatu karena kita lihat ada AV disosiasi yang khas banget untuk suatu VT. Oke gitu ya. Terus pertanyaan dari Mbak Sania ya, Mbak Thomas ya. Oke. Ada pada STEMI, terutama pada jadi gini, kalau ada ST depresi, apakah juga harus ada resiprokal?
Kalau teman-teman melihat ST depresi, maka yang dipastikan adalah betul delete kebalikannya itu, apa namanya, ada ST elevasi apa enggak. Kalau nggak ada ST elevasi berarti ya benar-benar murni hanya ST depresi. Tetapi kalau pada ST elevasi harus ada kita temukan suatu resiprokal kalau kita mau yakin bahwa itu suatu ST elevasi karena koroner. Ya, misal pada ST elevasi yang bukan koroner, misal early repolarisasi, itu ada resiprokal nggak? Nggak ada resiprokal pada early repolarisasi. Tapi pada yang ACS, STEMI, itu harus kita temukan resiprokal. Sementara kalau ST depresi pada iskemia, tidak selalu kita dapatkan ST elevasi untuk resiprokal, hampir-hampir. Tapi clue-nya adalah kalau kita menemukan ST depresi, kita harus pastikan nggak ada ST elevasi di tempat yang kebalikannya. GG atau GG apa bahasa Indonesia. Siapa tahu ternyata malah sebenarnya yang pasti adalah ST elevasinya bukan ST depresinya, ya. Nanti ada beberapa slide kemarin untuk latihan soal itu kita pernah tak tunjukkan ada pasien yang kita lihat ternyata ST depresinya yang lebih jelas. Tapi setelah kita lihat lebih detail, oh dia sebenarnya ST elevasi itu, gitu, ya. Karena itu jadi kelewat, ya. Kalau pasien dengan VT, kalau udah VT itu saya enggak mikir tentang left ventricle hypertrophy, Mbak. Ya, pada pasien dengan kalau kita sudah sebut ini sebagai suatu ventricle tachycardia, udah yang namanya LVH dan lain-lain enggak usah dinilai. Nanti dinilainya pada waktu dia sudah kita kembalikan menjadi irama sinus saja. Ya, jadi oh udah VT ya udah selesai. Iskemia dan lain-lain enggak usah dipikir pada kondisi dengan VT ini. Ya, VT bisa tampakannya kayak gini. Nah, ini ada kayak widespread ST depression dan lain-lain bisa. Tapi saya untuk awal udah enggak usah mikir ini ada LVH atau dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 5, Mbak, Mas? Enggak ada ya? Halo? Semua masih bisa dengerin saya? Atau udah ngantuk? Jelas ya? Oke. Ya, sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6, irama sinus apa enggak? Irama sinus 1P diikuti 1 GRS. 1P diikuti 1 GRS. 1P diikuti oleh 1 GRS. Jelas ini irama sinus berapa kali per menit? Kira-kira sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 70 lah kali per menit. Aksesnya normal. PR interval normal. Terus GRS lebar normal. Irregular. Kalau teman-teman lihat irregular, apakah benar irregular? Mbak Dr. Desi lihat ini nih. Tapi kalau menurut saya ini masih reguler. Masih reguler. Masih reguler. Ketika kita mau melihat reguler apa enggak, kita lihat di lidu panjang. Ya. Terus bundle branch block V1, V6 nggak ada, hipertrofi juga nggak ada, koroner tidak ada. Nah, terus apa ini? Nah, ini kan kualitas ECG ya kurang baik. Ya. Ada suatu biasanya ini sih nempelnya kurang bagus ya. Ini sebenarnya cuma artefak aja. Ya, artefak aja. Oke, dengan artefak ini kita tulis saja. Jadi supaya apa namanya? Kita tahu bahwa ini mungkin muscle tremor bisa atau nempelnya yang kurang pas gitu. Itu juga bisa gambarannya seperti ini. Ya. Kita lihat dia tampak hanya di lead 2, 3 sama AVF. Mungkin diliang di kaki ya mungkin yang agak kurang baik ya. Oke, sekarang nomor 7. Karena kalau muscle tremor ya biasanya ada di banyak semua lead kan sekali perekam dia akan beberapa lead langsung kan. Tadi hanya di 2, 3 AVF. Mungkin yang di bawah yang kurang nempel. Oke, sekarang kita lihat nomor 7 nih. Irama sinus apa enggak? Kita lihat.
kayaknya ada gelombang P nih di depan QRS gitu ya. Ini gelombang P, tapi kok jauh banget PR intervalnya kita lihat. Nah, kalau kita mau hubungan sama QRS-nya jauh banget. Kemudian kita lihat deh, kalau udah kayak gini, sinus ya, kayaknya sinus ya. Berapa kali per menit? Kalau lihat ini lambat banget, mungkin sekitar 30-an kali per menit. Aksesnya normal enggak? Aksesnya normal, satu positif, AVF positif. Tetapi kita lihat masuk ke nomor 4, betul, ada PR interval. Nah, kita lihat di sini, ini P dengan QRS kok jauh banget. Di sini kok deket banget. Di sini jadi ini PR intervalnya. Loh, PR interval yang benar yang mana? Yang ini, yang jauh, yang sangat detail apa panjang. Ketika PR intervalnya berubah-ubah, maka kita harus berpikir dia suatu total AV block. Terus kita lihat gelombang P-nya yang benar-benar ini. Satu, ini satu, ini satu, ini satu, satu, ini satu. Ah, oke. Okay. So, ini benar-benar adalah suatu total AV block. Total AV block. Kita masuk ke QRS lebar, total AV block dengan bundle branch block mungkin enggak? Mungkin aja. Jadi tetap kalau total AV block pada PR nomor 4 langkah 4 kita PR interval kita dapat total AV block, kita tetap bisa mencari bundle branch block. Tetap lihat V1, V6 enggak ada apa-apa, hipertrofi ada enggak? Enggak ada. Koroner tak. Nah, total AV block sering pada inferior, ya. Kita lihat inferior ada enggak? ST elevasi enggak ada. Jadi ya ini hanya total AV block aja. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Oke, so nah ini nomor 8. Irama sinus enggak? Kita lihat. 1P diikuti oleh 1 QRS. Ini enggak P nih, QRS. Delete lain, ini P, ini QRS. Delete lain lagi, ini P-nya negatif. Ini P-nya negatif. Tapi memang agak sedikit slightly irregular ya. Tapi mungkin karena ada ekstra sistol di sini ya. Tapi yang di bawah ini P, walaupun P-nya kecil, ini P, ini P, ini P, ini P. Di sini P-nya tidak begitu jelas, tapi ini P. Ini P, ini P, ini P. Ya. Berarti irama sinus. Berapa kali per menit? 1, 2, 3, 4. Oke, 70 kali per menit ya. 75 kan 4 ini. 4 lebih sedikit. Aksis 1 positif, AVF positif. PR interval kalau kita lihat di sini masih normal semua. Di sini memang agak kurang. Dan ini kan pendek ya, jadi agak susah sedikit. Terus aksis normal, PR interval normal, hipertrofi QRS lebar di V1, V6 nggak ada, bundle building block, hipertrofi juga nggak ada. Nah, masuk ke nomor 7. Nomor 7 ada apa? ST elevasinya lihat. ST elevasi lihat di V1 ada, V2 jelas, V3, V4, V5-nya nggak ada, V6 nggak ada. Satu ada nggak ST elevasi? Nggak begitu jelas ya. Tapi kayaknya ada sedikit ya ini ya. Tapi AVL-nya jelas ada. Jadi memang agak aneh nih pasien ini. Jadi dia ST elevasi di V1, V2, V3, V4, V5, V6 tidak terlalu jelas, malah ini ada slightly ST depresi. Tapi yang satu AVL ada. Dan kita lihat ada resiprokal. Di mana? Di AVF, di 2, di 3. Jelas banget. Jadi ini benar-benar suatu STEMI anterior. Ya. Ini sih QRS-nya menurut saya masih agak sempit ya. Jadi mungkin suatu prematur atrial contractions. Dan kita lihat dia ininya tidak pos kompensasinya tidak lengkap. Jadi saya lebih cenderung ke PAC. Tapi fokusnya adalah ini adalah suatu STEMI ya, karena ada STL elevasi. Oke. Sekarang nomor 9. Ada pertanyaan tadi nomor 7? Enggak ada? Kita masuk ke nomor 9 ya. Irama sinus sama enggak nomor 9 nih? Irama sinus. 1P, ya, 1P, P ya. Akses berapa kali per menit?
1, 2, 3, 4, 60 kali per menit, aksisnya 1 positif, AVF positif, sonor, normal, PR interval, normal, bundle branch block, nggak ada, hipertrofi, atrium ataupun ventricle nggak ada. Nah, ST elevasinya di mana? Di 2, 3, dan AVF. Very good. Terus, ada apa lagi? ST depresi. Di mana V1, V2, V3. Berarti curiganya apa? Ini inferior infarct. Ini ada ST depresi di V1, V2, V3. Curiganya apa? Curiganya adalah suatu posterior infarct juga. Jadi, pasien ini harusnya kita cek lead posterior. Nah, stem inferior dengan suspek posterior infarct. Kita lihat lead posterior. Sayangnya enggak diambil ya. Tapi saya kira contoh di beberapa slide yang lain sudah ada sih ya. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10. Ini. Ada yang mau jawab? Nomor 10? Teman-teman mungkin jawab di chat aja nggak apa-apa. Kayaknya mungkin yang sesi 5 kita dulu ya. Kita tunda dulu ya. Ini kita sesi 4 dulu. Karena ternyata saya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Oke. Teman-teman untuk yang nomor 10 ini ada yang mau jawab? Aduh. Sinus aritmia? Oke, enggak apa-apa. Sebenarnya wani jawab. Ada yang lain? Enggak apa-apa, salahi wajar. Kalau pinter ya irregular enggak? Irregular, betul. Tapi apakah sinus aritmia? Apakah apa? Coba ada yang bisa jawab? Enggak ada. Angel ya. Multivokal atrial takikardi. Jadi kalau jawab ini suatu sinus aritmia, bukan. Kenapa kok sinus aritmia bukan? Karena kalau sinus aritmia harus gelombang P-nya positif di lead 2, tetap kan? Ya enggak? Kan tetap dari sinus. Karena tetap dari sinus, berarti apa coba? P-nya harus positif di lead 2. Very good. Kemudian kalau AF nggak ada P-nya. Bunyi loh. Lihat, ini ada P-nya nggak? Ini ada P, ada P, ada P, ada P. Ini walaupun P-nya bukan P sinus, tapi ada P, bukan AF juga. Kemudian junctional rhythm. Oke, hampir. Nah, kalau jawab PVC atau PJC, PVC atau PJC itu biasanya bukan suatu basic rhythm-nya. Ngerti nggak maksudku? Jadi kalau basic rhythm-nya misalnya irama sinus dengan PAC, irama sinus dengan PJC, atau ada irama AF dengan PVC. Ngerti nggak maksudku? Jadi PAC atau PVC ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu baseline irama jantungnya beliau. Tidak bisa. Terus apalagi ya, tadi ada MAT. Ketika MAT, tadi ada jawab MAT ya. MAT itu harus bentuk gelombang P-nya berbeda-beda 3 macam, 3 atau lebih, dan takikardi. Nah, kalau ini takikardi enggak takikardi kan? Enggak. Jadi enggak bisa disebut MAT kan? Ya. Oke, junction rhythm hampir sinus dengan PJC. Oke, jadi ini memang agak unik nomor 10 ini. Jadi pada yang awal ini ini jelas bukan dari sinus. Kemungkinan junctional rhythm bisa karena P-nya terbalik di lead 2. Tapi lihat kalau junctional rhythm, kalau junction itu PR intervalnya pendek atau panjang, normal atau memendek. Kalau betul-betul asli junctional, maka P-nya PR intervalnya akan pendek. Tetapi kita lihat di sini PR intervalnya masih normal. Masih 3 kotak. Berarti PR intervalnya normal dong. Jadi apa ini? Ya, ini adalah suatu atrial rhythm. Tetapi yang dekat sama
AV node. Ya, yang dekat dengan AV node. Sehingga apa? P-nya jadi terbalik. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah atrial rhythm. Kemudian dia beralih menjadi ini adalah irama sinus bradikardi. Kalau preeksitasi bukan. Kenapa kok preeksitasi bukan? Karena kalau preeksitasi dia harus PR intervalnya kan memendek. Misalnya ada WBW, kita sebut ada gelombang delta. Ini kan nggak ada gelombang delta. Ya, PR intervalnya normal nggak? Lihat, ini PR intervalnya normal. Ini juga masih normal. 3 kotak. Lihat di 2. Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Ini sinus bradikardi 55 kali per menit. Ya, kita anggap ininya sinus asli ini. Yang benar itu sinus. Dengan episode atrial rhythm berapa? 90 kali per menit. Tetapi ada kalau mau lebih detail lagi, kita sebut low atrial rhythm. Kenapa low? Karena P-nya terbalik. Mirip kayak junctional. Tetapi kalau junctional rhythm itu PR intervalnya pendek. Ini PR intervalnya normal. Berarti lebih banyak ke atrial. Ya. Sindrom Brady-Taki. Ya, kalau pada kondisi ini kita belum bisa sebut sebagai sindrom Brady-Taki. Ini ya gangguan aritmia aja. Karena takinya kan nggak kelihatan. Nah, takikardinya nggak sampai takikardi ya. Lihat ini masih 3 kotak lebih kan. Berarti nggak takikardi. Ya, ini aritmia sinus bradikardi digantikan dengan episode atrial rhythm. Gitu. Oke, saya kira untuk yang nomor 5 untuk saat ini kita yang sesi 5 kita dulu ya. Kita tunda dulu ya, mohon maaf. So, saya jawab deh pertanyaan kalau saya bisa menjawab. Membedakan SVT dengan atrial tachycardia. Jadi gini. Kalau SVT itu berbagai banyak bagian. Dia bisa AVRT, bisa AVNRT, bisa salah satunya adalah atrial tachycardia, ya. Macam-macam. Tapi ini masuk ke bagian besar adalah suatu SVT, gitu. Nah, intinya kalau saya untuk fase awal teman-teman kalau ada GRS yang sempit dan cepat, udah kita sebut sebagai SVT aja. Nggak usah lihat yang macam-macam dulu. Atrial tachycardia yang lain-lain. Nanti pada sesi yang lebih lanjut saya udah pernah kayaknya itu membahas tentang atrial tachycardia teman Mas atau Mbak itu Mbak Sania, Mbak Paloh. Itu bisa lihat itu di apa namanya di salah satu kuliah saya. Kenapa saya tidak terlalu detail untuk hal-hal yang ini karena untuk teman-teman yang masih basic memang hal-hal yang kompleks saya hindari. Kemudian lihat PR interval memendek tadi mana ya? PR intervalnya memendek seberapa pendek pada PJC? Kalau pada PJC itu harus kurang dari 3 kotak. Nomor 7. Kayaknya sih kurang bermakna Mas T-nya ya. Sebentar, tak jawab satu-satu. Kita balik nanti nomor 7 T inversinya bermakna apa enggak? Nomor 7 itu yang total AV block ya. Nomor 7. Ini. Apakah ini mungkin bisa sih disebut sebagai iskemia, bisa. Cuma bisa sih. Bisa. Tapi memang tidak sangat khas ya, tapi ya bisa kalau mau menyebut sebagai iskemia bisa. Terus pada PAC kompleks GRS-nya bisa berbeda seperti itu ya, yang nomor 8. Nomor 8 PAC berbeda kompleks. Bisa. PAC bisa berbeda kompleks, bisa. Terus terang
ini saya potongan dari EKG ini kan agak kurang baik ya. Jadi kalau mau lebih detail, eee, kita bisa menghitung kalau lihat ini kayaknya pos kompensatorinya ndak lengkap ya, pos kompensatornya ndak lengkap. Dan lihat kalau di lead 1 ini QRS-nya kan nggak terlalu lebar. Jadi kemungkinan mengarah ke PAC bisa. Tapi mungkin nggak PVC, mungkin kalau ini ECG-nya lebih panjang, lebih bagus gitu, bisa aja kelihatan kalau sebagai PVC. Tapi berarti PVC-nya lebih banyak ke PVC yang, interpolated ya, karena dia menyisip di antara 2 gelombang QRS. Jadi misalnya ini, sinus, lah di sini ada PVC. Nah, berarti interpolated ya, menyisip aja. Betul-betul QRS-nya yang sangat lebar. Membedakan VT dengan FCT with aberran untuk buat QRS takikardi. Nah, ada banyak kriteria. Salah satunya ada di eee, Mbak Ines ada di apa namanya, YouTube saya ada salah satu kuliah dari Dokter Ardian Rizal itu untuk grup Telegram. Di situ ada cara untuk membedakan SVT dengan FCT aberran. Tapi intinya buat teman-teman yang masih awal atau teman-teman yang kerja di UGD, saya cenderung kalau udah kayak gini, anggap dulu VT dulu, udah nggak usah, eee, memikirkan ini suatu SVT dengan aberran 80% itu VT, udah. Dan kalau teman-teman salah menerapi pasien dengan, VT, Anda terapi sebagai SVT, itu bahaya banget. Tapi kalau ini sebenarnya SVT dengan aberran, ternyata VT, itu nggak apa-apa buat pasien. Nah, kita kan mementingkan pasien, bukan mementingkan maaf, kebenaran kita sendiri, yang paling penting adalah keselamatan dari pasien. Tapi kalau kita lihat, saya tadi udah tunjukkan, ini ada suatu AV disosiasi. Yang jelas ini kalau udah ada AV disosiasi, ini khas banget untuk suatu ventricle tachycardia. Oke, jadi saya kira demikian dulu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.